Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sejarah Total Quality Management. Nah, dalam sejarah kali ini saya akan membahas dua. Yang pertama yaitu sejarah Total Quality Management di Amerika Serikat, dan yang kedua nanti sejarah Total Quality Management di Jepang. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu sejarah Total Quality Management di Amerika Serikat. Nah, gerakan-gerakan Total Quality ini telah dimulai dari masa studi waktu dan gerak oleh Bapak Manajemen Ilmiah, yaitu Frederick Winston Taylor pada tahun 1920-an. Nah, seiring dengan meningkatnya volume dan kompleksitas permanufakturan, mutu juga menjadi hal yang terus mendapat perhatian. Nah, dengan adanya volume dan kompleksitas ini mendorong timbulnya quality engineering pada tahun 1920-an dan reliability engineering pada tahun 1950-an. Nah, dari quality engineering ini kemudian mendorong timbulnya penggunaan metode-metode statistik dalam pengendalian mutu yang akhirnya mengarah pada konsep control chart dan statistical process control. Nah, dua konsep inilah yang melatar belakangi munculnya Total Quality Management. Nah, Total Quality Management ini bermula di Amerika Serikat selama Perang Dunia yang Kedua, ketika seorang ahli statistik Amerika Serikat yaitu William Edward Deming menolong para insinyur dan teknisi untuk menggunakan teori statistik untuk memperbaiki kualitas produksi. Nah, gagasan jaminan mutu dan mutu terpadu pada mulanya dikembangkan pada tahun 1950-an oleh William Edward Deming tadi. Nah, ia adalah seorang ahli statistik yang memulai kerjanya di Western Electric. Setelah itu Deming pindah kerja di Departemen Pertanian Amerika. Nah, pada saat di Departemen Pertanian Amerika ini, Deming diperkenalkan pada Walter Suhart, seorang ahli statistik dari Bell Laboratories di New York. Suhart telah mengembangkan beberapa teknik yang membawa proses-proses industri menuju pada apa yang ia sebut dengan kontrol statistika. Hal ini merupakan serangkaian teknik-teknik yang meminimalisasi unsur-unsur tidak terduga dari proses-proses industri sehingga industri lebih bisa diprediksi dan lebih dikontrol. Tujuannya adalah untuk menghilangkan pemborosan biaya dan penundaan waktu. Nah, Deming dan Suhart mengembangkan siklus PDCA atau singkatan dari Plan, Do, Check, and Act atau pelaksanaan. Plan di sini meliputi identifikasi masalah, memperoleh data, dan mengembangkan rekomendasi. Nah, selanjutnya yaitu Do, meliputi penerapan solusi berbagai percobaan. Untuk Check berupa pengamatan setelah penerapan untuk memastikan apakah hasil yang diperoleh sesuai rencana. Dan yang terakhir, Act melibatkan kegiatan perubahan permanen jika hasilnya efektif bagi peningkatan atau kembali pada kontrol sebelumnya jika penerapannya bermasalah. Nah, untuk selanjutnya yaitu sejarah Total Quality Management di Jepang. Nah, Total Quality Management di Jepang ini pada awalnya yaitu Deming mengunjungi Jepang pertama kali di akhir tahun 1940-an yang bertujuan untuk melakukan sensus Jepang pasca perang. Terkesan dengan kinerjanya, Japanese Union of Engineering and Scientists
mengundang Deming untuk kembali pada tahun 1950 untuk mengajarkan aplikasi kontrol proses statistik kepada para pelaku industri di Jepang. Nah, dengan adanya Perang Dunia Kedua ini, industri Jepang yang tersisa hanya bisa menghasilkan produksi imitasi bermutu rendah. Nah, oleh karena itu perusahaan-perusahaan Jepang menaruh perhatiannya terhadap kualitas. Hal itu dibuktikan dengan mengundang dosen-dosen asing untuk datang ke Jepang guna memberikan kursus-kursus pelatihan kepada para manajernya, serta mengirimkan tim ke luar untuk mempelajari pendekatan-pendekatan dilakukan lembaga asing. Nah, salah satunya yang diundang ke Jepang untuk memberikan pelatihan kepada para manajernya yaitu Deming, yang mengajarkan pemimpin bisnis top pada statistical quality control, serta mengajarkan mereka dapat membangun negaranya jika mengikuti nasihatnya. Nah, Deming ini menganjurkan agar Jepang memulai ayunan langkah dengan mengetahui apa yang diinginkan oleh pelanggan. Deming juga menganjurkan mereka untuk mendesain metode-metode produksi serta produk mereka dengan standar tertinggi yang bertujuan untuk dapat memegang kendali di pasar dunia atau internasional. Nah, Deming yakin apabila hal tersebut dapat dijalankan dengan sepenuhnya, maka lebih kurang dari 5 tahun ke depan perusahaan-perusahaan di Jepang akan mampu memposisikan dirinya sebagai pemimpin pasar. Jepang mulai menerapkan ide-ide Deming, Joseph Juran, dan pakar mutu Amerika yang berkunjung ke Jepang pada waktu itu. Dan revolusi mutu mulai dilaksanakan dan diikuti oleh industri-industri jasa serta bank dan keuangan. Jepang telah mengembangkan ide-ide Juran dan Deming ke dalam apa yang mereka sebut dengan total quality control, dan mereka mampu menjadi singa pasar dunia. Nah, dominasi pasar yang mereka raih tersebut sebagian besar merupakan hasil dari perhatian mereka terhadap mutu. Nah, pada akhirnya pada tahun 1970-an, pasar dunia mulai condong terhadap produk-produk Jepang yang sangat mementingkan mutu dan kebutuhan masyarakat. Nah, sampai saat ini pun produk-produk Jepang banyak kita temui di kehidupan sehari-hari, entah itu mulai dari kendaraan bermotor, terus mobil, serta barang-barang elektronik yang kita gunakan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.